Oke, ini untuk update-nya udah selesai. Jadi di sini kemarin kita diminta untuk membangun sebuah sistem transaksi. Di transaksi itu kita gunain pembayaran otomatis menggunakan provider ini ya, Mitrans. Jadi nantinya pelanggan kita bisa melakukan order dan dia bisa memilih metode pembayaran yang udah kita siapkan. Di Mitras ini kita udah setup ini ya, setup transaksinya nanti, dan juga kita udah setup callbacknya. Jadi untuk Mitrasnya udah working. Ya di sini saya udah login ke ini, ke halaman pelanggan. Di sini kita bisa lihat ada icon baru, yaitu icon tas. Icon tas ini merepresentasikan pesanan. Jadi begitu kita klik di sini kita bakal munculin data pesanan saya. Nah, untuk data pesanan saya ini dalam bentuk table kita bikin. Di sini ada data tanggal kapan pesanan itu dibikin, kemudian ada produk, di sini ada list produk, ada nama produk dan ada kuantitas pesanan itu. Kemudian ada harga ya, di sini ada harga total, lalu ada kurir, ada telepon kurir, ada status dan ada aksi. Jadi nanti kalau di sini statusnya itu belum dibayar atau statusnya masih pending, jadi button di sini bakal berubah jadi button bayar, dan begitu pelanggan klik di sini nanti bakal diarahkan ke halaman pembayaran. Untuk kurir di sini ya, nantinya tuh si pelanggan bisa ini ya, bisa memilih apakah produk ini nantinya bakal dijemput ataupun diantar. Nanti kalau diantar, kurirnya bakal muncul di sini. Tapi sebelum itu kurir ini mesti ditetapkan dulu ya di admin. Jadi kalau pertama kali order nanti kurirnya itu belum ditetapkan. Jadi si admin mesti menetapkan kurir terlebih dahulu. Oke, di sini saya bakal coba aja nih buat langsung ini ya, langsung demoin. Kita masuk aja ke keranjang. Nah, di keranjang ini udah ada beberapa perubahan UI. Pertama itu di sini ada pengantaran, jadi kita bisa memilih atau si pelanggan bisa memilih produk ini mau diantar atau dijemput. Di sini kita bisa specify ya. Di sini data keranjang kita bisa hapus, kita bisa tambah atau decrease value-nya. Di sini ada data subtotal produk, di sini totalnya itu 30.000. Kita bisa validasi di sini. Di sini juga kita udah bisa validasi. Oke, nextnya itu di bagian sini ada biaya ongkir. Kita bisa lihat untuk biaya ongkirnya itu, sebentar kita bisa tes terlebih dahulu. Wah, ini ada kesalahannya. Jadi di sini, oh alah, kebalik ini labelnya. Sebentar, saya bakal coba fix. Oke. Oke, ini udah di fix. Jadi di sini kita bisa decrease value. Di sini kita bisa lihat value-nya udah. Di sini untuk biaya ongkirnya 100. Sini kita bisa memilih untuk tidak memilih untuk jemput. Dan untuk biaya ongkirnya di sini dia masih dummy. Jadi kita belum ada sistem yang belum ada sistemnya. Intinya untuk value dari nilai ongkirnya ini kita bikin dummy. Kita set ke 100 ya. Di sini saya bakal coba untuk implementasiin atau coba untuk demoin yang dijemput dulu ya. Jadi di sini kita bisa lihat untuk total pembayarannya itu 55. Jadi begitu kita klik di pesan sekarang, nantinya bakal diarahin ke halaman ini ya. Ke halaman apa nih? Ke halaman pembayaran. Di sini si pelanggan bisa memilih metode pembayaran. Di sini udah beragam ya. Jadi kita bisa Kredivo, Akulaku Pay Later, Indomaret, GoPay, BCA Virtual Account dan lain-lain. Jadi kita bisa pilih di sini. Tapi sebelumnya kita kembali dulu, kita kembali ke aplikasi, kita bisa cek di sini. Oh sorry, di pesanan. Nah, di sini bakal muncul data pembayaran kita, data pesanan kita. Di sini ada tanggal bla 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 seperti tadi. Nah, sini saya bilang untuk statusnya itu kan tadi dijemput, kemudian ada telepon kurir, ada statusnya itu pending. Nah, di sini ada button buat bayar. Jadi itu kita pilih, kita diarahkan ke halaman pembayaran lagi. Oke, nah di situ, oke, di sana udah di posisi ini ya. Jadi sekarang saya bikin, kita bakal tes callback. Kenapa? Karena begitu si pembeli ini, pelanggan ini melakukan pembayaran,
nantinya si Mitrans itu bakal mengirimkan request ke aplikasi kita atau ke sistem kita. Nah, sistem kita nantinya bakal memproses data yang dikirim oleh Mitrans itu untuk mengupdate data pesanan kita. Permasalahannya adalah untuk di mode development atau mode pengembangan itu kita nggak bisa mengetes callback. Kenapa? Karena ini local host, kecuali kita punya server khusus untuk untuk development. Tapi karena kita nggak punya server development, kita developnya di local server, otomatis kita nggak bisa menggunakan menggunakan apa tuh namanya, tester yang disiapkan oleh Mitrans secara langsung. Jadi sebenarnya ada tester atau ada simulatornya, itu kita bisa gunain untuk mengetes callback. Tapi itu membutuhkan server ya, jadi server online. Karena kita nggak punya, jadi kita gunain PHP simulator. Jadi saya bikin simulator sendiri yang nantinya ini kita bisa atur di sini. Di sini kita bisa lihat ini nantinya untuk si Mitrans itu dia bakal mengirim data seperti ini. Dia bakal kirimkan data order, data status, data gross amount, transaction status, dan signature-nya. Di sini kita bisa simulasiin. Jadi ini salah satu simulasinya. Di sini kita bisa set ke settlement, capture, deny, expire, or cancel. Jadi seperti itu. Oke, untuk saat ini kita bakal simulasiin untuk settlement. Settlement ini artinya artinya pembayaran berhasil. Jadi yang perlu kita lakukan adalah kita mesti tahu dulu ID-nya itu ya, ID dari penjualan kita. Tapi kalau Mitrans dia otomatis tahu. Kalau di sini kan kita simulasiin. Di sini kita copy dan kita paste aja ke sini. Untuk statusnya itu kita bikin settlement, artinya nanti untuk pembayarannya ini dia bakalan berhasil. Di sini kita lihat dulu untuk pembayarannya itu masih pending ya. Di sini dia masih pending. Nah, begitu kita run ini simulator, kita run, nanti kita dapat ini, kita bisa lakukan reload, kita cek. Nah, di sini untuk statusnya udah processing. Jadi pembayarannya udah dilakukan, sudah dibayar. Oke, artinya ini callback kita udah working. Karena kita udah dibayar, jadi kita nextnya itu move ke admin ya. Jadi kita perlu masuk ke admin. Sebentar. Oke, kita masuk ke admin. Di sini apa nih admin? Jadi di admin kita bakal mengatur produk atau orderan tadi. Saya bakal gunain ini sih. Apa ini? Oke, nah di sini kita udah di admin, kita masuk aja ke data order. Nah, nanti bakal muncul ini ya, ordernya di sini. Di sini kita bisa lihat ini untuk order terbaru ya. Es lumut 1 dan paket murahnya 2 ini. Untuk harganya itu 55, pelanggannya di sini status kurirnya dijemput. Nah, di sini kita bisa mengatur ini ya. Nanti si admin itu melihat statusnya ya. Jadi kalau statusnya itu pending artinya belum dibayar, kalau processing itu statusnya udah dibayar. Di sini ya kita bisa lihat untuk perbedaan di admin ini. Kita bisa lihat untuk order sebelumnya ini kan kita punya kurir. Kita klik edit, nanti di sini kita bisa memilih kurir. Tapi kalau di sini kan dia si pelanggan itu menetapkan penjemputannya ini dijemput, dia hanya bisa mengatur statusnya aja. Oke, nah di sini kan statusnya itu kita bisa tes ongoing, katakanlah seperti itu ya. Ongoing itu artinya ya kalau misalnya dia diantar artinya sedang diantar oleh kurir, kalau dia sedang dijemput artinya sedang menunggu jemputan, seperti itu. Kita bisa analogikan seperti itu. Kita save aja di sini. Kita kembali lagi ke ini ya. Kembali lagi ke halaman pelanggan, kita bisa lihat di sini untuk statusnya udah ongoing. Nantinya artinya ini si pelanggannya bisa menjemput pesanan tadi, seperti itu. Itu untuk metode penjemputannya. Nextnya itu kita bakal coba simulasiin untuk metode pengantaran.
Di sini kita bisa tes untuk ininya sama aja nih. Jadi tapi saat ini dia kita antar. Di sini kita bakal simulasiin seperti biasa tadi, seperti tadi kita simulasiin statusnya, kita bikin berhasil aja ya. Oke, nah di sini kita bisa apa nih? Bentar, itu bisa kembali aja di sini. Oh sorry, di pesanan. Nah, oke, nah di sini pesanannya udah diproses ya. Dan di kurir ini dia value-nya belum ditetapkan. Jadi kita kembali ke ini, ke admin. Nah, di admin nanti si admin bisa ini ya, bisa memilih kurir, memilih statusnya, kan dia processing. Dia pilih kurir di sini seperti ini. Jadi nantinya dia bakal ongoing statusnya. Di sini si pelanggan bisa melihat. Nah, di sini statusnya ongoing. Si pelanggan juga bisa melihat ini ya, melihat apa nih, telepon kurir dan detail data dari kurir seperti nama kurir dan telepon kurir yang nantinya bakal berguna dalam proses ya, proses pengiriman. Kalau kita gunain data kurir berarti kita mesti masuk ke halaman ini ya, ke halaman kurir. Jadi kita bikin incognito baru. Oke, sebentar. Jadi nantinya oke, kita udah di halaman kurir, kita bisa melihat pesanan yang masuk. Oke, nah di sini si kurir itu, oh ya, kita juga bisa lihat di sini untuk data pesanan kita punya 3, tapi di sini hanya muncul 2. Kenapa? Karena emang data yang ditampilin di halaman kurir ini hanya data yang memang ditujukan untuk kurir ini. Nanti kan kita punya data kurir yang beragam nantinya. Nanti data order yang ditampilkan di sini hanya data yang memang ditujukan untuk kurir ini. Nah, untuk kurir ini dia bisa melakukan pengeditan di sini. Jadi dia bisa mengupdate status. Statusnya itu antara sukses dan cancel. Jadi nantinya katakanlah si kurir udah berhasil sampai ke tujuan, ke alamat si ini ya, si pembeli. Jadi dia bisa melakukan edit status pesanan ke simpan seperti itu. Jadi nantinya bakal data kurirnya atau data pesanannya bakal hilang ya kalau udah diperbarui. Oke, seperti itu. Di status ini juga statusnya dia kita sebentar, kita continue. Oke, kita kembali dulu ke sini, kita bisa tes. Oh, tadi seharusnya statusnya udah sebentar. Oke, ini masih ada permasalahan ya di statusnya nih. Statusnya kita set ke mana tadi, ke katakanlah cancel, continue. Cuma di sini statusnya nggak berubah ya, ntar dulu. Ke order, statusnya udah cancel. Kenapa ya? Oh ya, ini statusnya udah cancel di sini. Si ini cancel statusnya. Oke, artinya itu udah work. Kita udah berhasil ubah status. Sebentar, tadi di sini masih ongoing. Cuma di sini kenapa? Ini kurir, jadi di sini statusnya masih ongoing. Kita set ke, coba kita set ke sukses ya. Di sini statusnya berubah nggak? Oke, statusnya udah berubah ke sukses. Di sini kita bisa tes. Oke, statusnya udah sukses. Kalau di admin bisa menghapus data pesanan kalau emang udah nggak diperluin lagi. Oke, mungkin segitu aja untuk ini ya, untuk implementasi fitur transaksi. Jadi si admin udah bisa, dari sisi admin dia udah bisa memanage data pesanan,
dia bisa mengatur status data, kemudian bisa memilih kurir. Kemudian dari sisi kurir dia udah bisa mengupdate status pesanan entah sukses ataupun cancel. Lalu untuk si pembeli dia udah bisa melakukan pembayaran. Kita udah menerapkan mengintegrasikan Mitrans sebagai metode pembayaran yang kita gunain. Si pembeli juga udah bisa memilih pesanannya itu mau dijemput atau diantar. Kita juga udah working di data ongkir seperti itu. Ya mungkin segitu aja untuk videonya. Terima kasih.